Baik, saudara, kembali lagi bersama saya di All One King Channel. Apa kabar dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan Yang Maha Kuasa. Kali ini kita masih kembali membahas tentang di mana update terbaru tentang kasus kematian Dante ya, saudara-saudara, di mana putra dari Tamara, Tiasmara, itu pada saat ibunda dari Tamara dan juga Tamara kembali diperiksa di Polda Metro Jaya. Ada 11 pertanyaan, saudara-saudara. Ada 11 pertanyaan yang diberikan ke ibunda Tamara. Bahkan juga kuasa hukumnya mengatakan, walaupun saat itu kemarin diperiksa bukan jadwalnya Tamara, tetapi karena nganterin Tamara pun juga sama. Nah, disitulah dimintai beberapa keterangan dan juga ada beberapa barang bukti yang diserahkan. Nah, yang menjadi pertanyaan saudara-saudara, apa ya barang bukti yang diserahkan oleh pihak Tamara ke Polda Metro Jaya ini? Ya, dengan dugaan sangat kuat adalah bukti-bukti yang akan meringankan pihak mereka. Tapi agak unik ya. Kenapa agak unik omongannya meringankan? Karena korbannya adalah putranya sendiri, yaitu Dante. Dan memang banyak juga keunikan dari kasus ini, saudara-saudara. Di mana? Karena kalau masalah ekspresi yang orang katakan bahwa Tamara dinilainya tidak sedih. Iya, itu ya salah satunya tidak sedih. Yang umumnya menurut saya itu adalah hal yang sangat subjektif. Setiap orang itu punya cara tersendiri. Bagaimana mengekspresikan rasa sedihnya. Tapi satu hal yang masih belum saya bisa pahami, saudara-saudara, adalah kenapa ya Tamara itu langsung menggandeng pengacara atau kuasa hukum. Dan itu juga bukanlah hal yang murah, saudara-saudara, bukan hal yang murah ya, dan juga bukan gratis. Nah, apa yang terjadi sebenarnya, saudara-saudara? Apa yang terjadi sebenarnya? Karena kan kuasa hukum itu memang ya diperoleh setiap warga negara ya, saudara-saudara, diperoleh setiap warga negara, siapapun boleh ya punya kuasa hukum, tetapi uniknya kenapa ini kan anaknya sendiri loh. Ini kan anaknya sendiri yang meninggal dunia, tetapi malah dia yang nggak lama itu setelah kejadian ya, di tanggal 27 Januari, lalu langsung beberapa hari kemudian dia memberikan surat kuasa untuk ditangani sebagai kliennya kuasa hukum. Sebagai klien kuasa hukum ya. Nah, ada hal juga yang cukup unik, di mana dalam keterangan terbarunya diketahui bahwa ternyata mantan suaminya dari Tamara, gimana ya, bingung ngomongnya sebenarnya, saudara-saudara, karena ternyata Angger Dimas ini ada dugaan di tahun 2021 ya, pada saat masa pernikahan mereka itu melakukan dugaan adalah KDRT. Dan ternyata ini baru dilaporkan adalah di akhir tahun 2023. Akhir tahun ya, berarti antara November, Desember atau Oktober lah gitu ya. Nah, lalu satu dugaan juga, saudara, bahwa yang dikatakan hampir setahun Angger Dimas ini tidak pernah komunikasi dengan Dante. Dan baru di Januari 2024, baru berapa hari katanya ya bertemu dengan Dante. Nah, ini apakah ada dugaan? Ini dugaan. Apakah ada dugaan? Ini seperti misalnya saudara, kalian tahulah bahwa orang-orang yang bucin ya kan, orang bucin, mungkin bagi sebagian orang melihatnya itu nggak masuk akal.
Tapi sebagian orang yang paham dengan dunia percintaan yang sedang baper-bapernya, apakah ada faktor cemburu gitu? Misalnya gini ya. Baru-baru ini Dante ditemukan sama bapaknya. Nah, bapaknya ya pasti harus ke rumah Dante, ya kan? Ke rumah Dante atau ke rumah Tamara. Ada komunikasi, ya logikanya gini. Pada saat bapaknya Dante mau mengambil Dante ya, contohnya mau mengambil Dante, mungkin harus komunikasi sama emaknya. Gimana ya, A, B, C, D segala macam lah komunikasinya, begitu ya. Nah, apakah ada faktor cemburu? Iya. Ya gimana ya, seperti yang saya katakan tadi, contohnya Angger Dimas mau berjumpa dengan Dante, pastikan komunikasi dengan emaknya, ya kan? Nah, di balik itu Angger Dimas mau bertemu dengan Dante dan komunikasi lagi dengan emaknya, apakah si pasangan inisial Y ini ada dugaan cemburu begitu? Nah, itu dia. Iya, jadi biarlah pihak kepolisian, saudara-saudara, yang menangani ini, yang menyelidiki nantinya hingga ke persidangan, hingga nanti tahap persidangan, biarkan yang mulia yang memutus apakah terbukti bersalah atau tidaknya tersangka Y tersebut. Ya, mari kita kawal dan kita ikuti kasus ini sampai nanti di tahap persidangan dan putusan pengadilan. Terima kasih juga buat saudara-saudara dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah menonton video ini, sudah stay dan support aku di channel ini. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.